Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Ya, alhamdulillah barakallahu fikum kepada akhwati fillah yang senantiasa sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kajian rutin kita setiap hari Rabu, yaitu membahas kitab Ibana wal Ifadhah yang dibersamai oleh ustazah kita, Ustazah Wulan, yang alhamdulillah sudah di bab-bab terakhir ya. Insya Allah dengan kita terus mengkaji eh, khususnya kitab fikih darah wanita ini, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir dapat tercerahkan dan dapat tersampaikan materi demi materi yang mana mungkin agak sedikit susah ya atau bisa dikatakan agak sedikit bingung, tapi insya Allah dengan istiqomah kita terus mengkaji, mudah-mudahan dimudahkan Allah dalam bertolabul ilmu. Ya, selawat beringkat salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat dakwah beliau sampai hari ini kita bisa mengenal Islam, dan mudah-mudahan dengan banyaknya selawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kajian seperti biasa kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah ala kulli hadziniyat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, baik, kepada Ustazah, tafadhol masykuran. Ya, terima kasih pada Bu. Baik, kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di kitab Ibana wal Ifadhah. Insya Allah kalau enggak ini paling 2 kali pertemuan lagi ya, kita sudah menyelesaikan bab ini. Sebenarnya kalau kita bisa memahaminya dengan mudah ya. Nah, insya Allah memang begitu ya. Mau 5 orang, mau 4 orang, saya nggak ada masalah. Karena biasanya di akhir-akhir memang itu tabiatnya ya. Nggak tahu saya kenapa begitu. Kalau di awal semangat, di akhir mulai berkurang. Tapi nggak ada masalah ya. Yang dinilai Allah bukan dari banyak. Sedikit ini makin banyak kok ya Bu ya. Insya Allah kita bisa istiqomah sampai akhir ya. Baik Ibu-Ibu, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung mulai saja. Kemarin kita kan membahasnya istihadah itu ada pada 7 kelompok perempuan ya. Dari mubtada'ah, ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah, baru ada mu'tadah yang mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Sudah 4 ya. Jadi kalau kita bedakan sebenarnya hanya ada 3 jenis perempuan. Ada yang mubtada'ah yang baru mulai haid, ada yang mu'tadah yang sudah pernah haid walaupun hanya 1 kali. Nah, yang ketiga itu yang akan kita bahas hari ini adalah mutakhayyar. Yang mutakhayyar ini nanti akan kita bahas adalah orang yang perempuan yang dia sudah pernah haid, sudah pernah mengalami masa suci, tapi dia lupa. Nah, ini nanti akan kita bahas yang lupa. Kalau kita bahas yang minggu lalu kan Bu, mu'tadah mumayyizah berarti dia baru pertama, mubtada'ah mumayyizah baru pertama, dan dia bisa membedakan warna darah karena dia mengalami 2 darah yang kuat dan yang lemah. Maka fikihnya adalah baginya kalau dia mubtada'ah
Bagaimana Bu? Yang pertama Bu, fikihnya yang mana yang dia disebut haid dan yang istihadah? Kalau dia mubtada'ah, mumayyizah, maka yang haid adalah yang darah yang kuat. Darahnya kuat. Sedangkan yang istihadah darah yang lemah. Nah, kalau mubtada'ah ghairu mumayyizah adalah orang yang pertama kali haid tapi tidak bisa membedakan warna karena dia hanya mengeluarkan satu warna saja. Nah, maka pada orang seperti ini fikihnya dia yang haid adalah satu malam saja, satu hari satu malam, maka selebihnya adalah darah istihadah. Begitu ya Bu ya. Kemudian yang mu'tada mumayyizah, sudah pernah haid dan dia bisa membedakan warna darah, dia ingat harinya, jumlah harinya berapa, nah maka hukumnya adalah berdasarkan juga darah kuat adalah haid dan darah lemah adalah istihadah. Ini yang udah kita bahas minggu lalu. Kemudian yang terakhir yang kita bahas itu adalah mu'tadah ghairu mumayyizah. Wanita yang pernah haid, ingat harinya, namun dia hanya tidak bisa membedakan warna karena dia hanya mengeluarkan satu warna darah saja. Nah, ini maka dikembalikan, hukum fikihnya dikembalikan kepada kebiasaannya. Kenapa dikembalikan kepada kebiasaannya? Karena dia ingat. Jadi orang yang mu'tadah itu ingat ya Bu, bedanya ya. Jadi apa bedanya mu'tadah sama yang kita akan bahas mutakhayyarah? Itu kalau mu'tadah itu dia sudah pernah haid dan dia ingat kapan dia waktu haidnya. Nah, PR-nya nanti kita bahas setelah ini. Saya mau langsung masuk ya, mumpung masih fresh nih kan, belum ngantuk. Kita bahas dulu mutahayyirah atau mutakhayyarah sama ya. Mutahayyirah itu tadi adalah wanita yang pernah haid, sudah pernah masa suci, tapi dia lupa kebiasaan haidnya. Nah, jadi kelompok yang ketiga ini, mutahayyirah ini ada 3 lagi, yaitu dia yang mutlaqah. Mutlaqah itu berarti sudahlah dia lupa, dan yang dia lupa tuh semuanya. Lupa hari, lupa waktu, lupa jumlah. Nanti ada mutahayyirah, dia ingat waktu, tapi lupa harinya berapa, jumlah harinya. Nah, nanti yang terakhir itu adalah mutahayyirah, dia ingat jumlah hari, tapi lupa waktu. Nah, kita bahas dari jenis yang pertama dari mutahayyirah. Kalau di pembagian jumlah istihadah itu bagian yang kelima, tapi saya kalau mau kita bedakan lagi ada 3 jenis wanita tadi ya, mubtada'ah, mu'tadah, sama mutahayyirah. Nah, mutahayyirah mutlaqah berarti dia wanita yang tadi lupa sama sekali kapan dia haid, berapa jumlah hari haidnya, tanggal berapa dia biasa haid, berapa masa sucinya, dia lupa. Awalnya tanggal berapa saja juga dia nggak ingat. Nah, ini orang yang seperti ini menghukumi secara fikihnya bagaimana? Gimana kita menghukumi mana yang haid, mana yang istihadah? Coba Ibu kita perhatikan sama-sama ya. Jadi di sini orang yang seperti itu hukumnya adalah dia disebut itu kalau di bahasa Arab namanya dia harus ihtiyat. Ihtiyat itu artinya berhati-hati. Kenapa dia berhati-hati? Karena dia lupa waktu, sedangkan dia mengalami istihadah mungkin lebih dari 30 hari, dia terus-menerus mengeluarkan darah, dan dia tidak ingat kapan dia haid sebelumnya, tidak ingat jumlah harinya berapa, maka orang seperti ini berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Berarti di setiap waktu dari dia tanggal 1 sampai 30 yang mengeluarkan darah terus-menerus, bisa jadi dia dalam kondisi suci kemungkinannya, bisa juga kemungkinannya dia dalam kondisi haid. Paham ya maksudnya? Kalau kayak dia yang tahu, oh saya haid tanggal 1 biasanya, sampai tanggal 5 seperti yang kemarin. Ya, kemudian ternyata di bulan depannya dia mengalami istihadah sampai 30 hari. Dia nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena dia ingat waktu haid saya itu tanggal 1 sampai tanggal 5.
Nah, begitu. Sehingga yang itu adalah haid, kan kemarin gitu ya. Setelahnya adalah istihadah. Kalau dia ingat. Nah, masalahnya ini tidak ingat kapan dia tanggal haidnya, secara pasti tanggal berapa. Maka berarti kemungkinannya bisa setiap saat dia haid, bisa juga setiap saat dia dalam kondisi suci. Gitu ya. Nah, maka karena dia berhati-hati, berarti dia bisa dihukumi haid pada waktu dia istihadah itu, dan dia juga pada saat yang sama ya, dia juga dihukumi sebagai orang yang istihadah. Nah, padahal kita tahu ya, antara orang haid dan orang istihadah atau orang suci itu kan saling bertentangan. Bertentangannya gimana? Kalau orang haid tidak boleh sholat, kan gitu. Sedangkan orang suci dia wajib sholat. Bertentangan kan ya, Bu? Ya, orang yang haid itu kan haram membaca Al-Quran, sedangkan orang yang suci boleh membaca Al-Quran. Orang yang haid itu tidak boleh puasa, sedangkan orang yang suci dia wajib puasa. Jadi bagaimana dia menghukumi dirinya, kapan dia sholatnya, kapan dia sucinya, kapan dia haidnya. Nah, maka kita akan bahas di sini ya. Jadi, kalau dia orang yang faktanya begitu, dia mengalami istihadah, tapi dia lupa akan berapa jumlah hari, waktu, dan sifat darahnya juga tidak bisa dibedakan karena warna darah yang keluar adalah satu warna, maka dihukumi seperti wanita haid di beberapa hal dan dihukumi sebagai wanita suci di beberapa hal. Nah, apa saja yang diharamkan kepada wanita mutahayyirah ini? Maka dia tidak boleh bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Tidak boleh membaca Al-Quran di luar sholat. Tidak boleh menyentuh mushaf, membawa mushaf, menetap di masjid, melewati masjid jika khawatir mengotorinya. Jadi orang yang istihadah pada mutahayyirah tadi yang lupa sama sekali, dia walaupun dalam kondisi tidak haid, misalnya, karena dia istihadah, tapi karena dia tidak tahu, maka kehati-hatiannya, hukum fikihnya, maka dia tetap tidak boleh melakukan 6 hal ini. Ya, walaupun dia dalam kondisi istihadah. Kemudian dia diperbolehkan melakukan 5 hal sebagaimana wanita suci. Jadi dia boleh sholat, dia boleh tawaf, dia boleh puasa, dia boleh ditalak, dan dia boleh mandi wajib dengan niat ibadah. Nah, ini kalau kita perhatikan berbeda nggak dengan orang yang haid saja atau dengan orang yang istihadah saja? Berbeda. Jadi kalau orang yang haid dan istihadah, kita kemarin kan gini ya, kalau sudah tahu waktunya suci ya dia mandi dan dia nanti sholatnya seperti orang yang daimul hadas. Begitu kan Bu ya? Tapi kalau orang yang mutahayyirah, maka bersucinya ada sedikit perbedaan. Di mana perbedaannya? Nah, jika diketahui waktu berakhirnya haid di bulan sebelumnya, misalnya ditanya-tanya, diingat-ingat, coba ingat-ingat kapan haid terakhirmu. Nah, maka dia bilang, aku kayaknya haidku berhentinya waktu itu ketika maghrib, misalnya, di sini tenggelam matahari. Maka karena itu saja yang dia ingat berakhirnya haid waktu tenggelamnya matahari, maka ia wajib mandi. Wajib mandi berarti mandi wajib ini maksudnya setiap hari setelah matahari tenggelam. Kenapa harus setiap hari? Karena dia tadi nggak ingat tanggal berapa dia haid. Tanggal berapa dia mengalami haid, berapa hari tidak ingat. Maka berarti sebagai bentuk ihtiyatnya dia, maka dia harus mandi setiap hari setelah matahari tenggelam. Nah, selain dari waktu itu dia tidak perlu mandi. Berarti waktu dia sholat subuh dia tidak perlu mandi. Waktu dia sholat zuhur dia tidak perlu mandi. Waktu dia sholat asar dia tidak perlu mandi. Tapi waktu dia sholat maghrib, karena itu bertepatan dengan tenggelamnya matahari, dia wajib mandi. Setiap hari mandi wajib. Nah, itu kalau dia tahu waktu berakhirnya haid di haid terakhir sebelumnya. Bagaimana kalau itu pun tidak tahu? Tidak ingat sama sekali kapan dia berakhirnya haid. Maka ia, kalau nggak ingat sama sekali ya, maka ia wajib mandi di setiap sholat fardu.
Jadi kalau dia mau sholat subuh, dia harus mandi wajib dulu. Kalau dia mau sholat zuhur, dia harus mandi wajib dulu. Kalau dia mau sholat asar, dia harus mandi wajib dulu. Kalau dia mau sholat maghrib, dia harus mandi dulu. Dan kalau dia mau sholat isya, dia juga mandi dulu. Bayangkan ini ya, orang yang mutahayyirah ini, yang sama sekali lupa akan waktu haidnya, maka dia harus mandi di setiap waktu sholat fardu. Nah, ia boleh tidak langsung melakukan sholat setelah mandi. Boleh saja, nggak kayak harus mualah ya setelah mandi wajib sholat. Tapi kewajiban mandi wajibnya memang ada di setiap waktu sholat fardu. Nah, jika dia tak mungkin mandi ya dengan menyelam, maka ia wajib mengurutkan anggota wudhu di pertengahan mandi. Artinya kalau dalam kondisi isya dia tidak bisa mungkin mandi lagi karena maghrib sudah mandi. Kalau mungkin zuhur asar masih bisa ya kita mandi. Kalau isya kayaknya orang Indonesia itu tabu mandi di malam hari misalnya. Nah, maka dia boleh mengurutkan anggota wudhu di pertengahan mandi. Di mandinya tidak selesai, nah dia boleh melakukan itu di waktu yang tidak memungkinkan dia mandi. Nah, bagaimana dengan sholatnya? Maka ia tetap wajib melakukan sholat 5 waktu. Perhatikan tadi yang di awal, bagi orang yang mutahayyirah, diharamkan hanya 6 hal, dan dibolehkan 5 hal. Yang dibolehkan 5 hal tadi, salah satunya adalah sholat 5 waktu. Dia boleh melakukan sholat sunnah yang lain, seperti sholat jenazah, ataupun sholat sunnah rawatib, dan selain. Itu kalau puasa. Kalau sholat. Bagaimana kalau puasa? Nah, Masya Allah ya, orang mutahayyirah ini, kalau di bulan puasa karena wajib puasa, maka selama 1 bulan penuh dia wajib puasa. Sekalipun dia istihadah tadi. Mengeluarkan darah selama 1 bulan, terus-menerus mengeluarkan darah. Tapi dia tetap puasa Ramadan sebulan penuh. Kenapa? Nggak ada berhentinya dia puasa. Karena tadi, ini dia bentuknya ikhtiyat. Kita nggak tahu dia hukumnya haid atau suci. Sebagai bentuk kehati-hatian, maka dia wajib puasa 1 bulan penuh di Ramadan. Kemudian, nanti setelah selesai Ramadan, dia wajib kembali mengqadha puasanya selama 1 bulan penuh. Berarti berapa bulan dia puasa? 2 bulan. Kenapa? Tadi bentuk kehati-hatian karena kita tidak tahu kapan dia haid dan kapan dia suci. Masya Allah. Itu ya Bu ya. Nah, kebayang ini Bu, orang yang mutahayyirah ini, betapa ribetnya dia. Nah, ini sebenarnya kalau kita fahamkan ke anak-anak kita ya, kondisi ini, makanya penting bagi kita punya kalender haid sendiri untuk mencatat kapan tanggalnya. Jadi kan kemarin kan gini ya, kenapa bisa ada orang yang lupa sama sekali secara mutlak? Itu bukan hanya karena dia lalai, ya. Bisa jadi nanti dia tiba-tiba sakit, yang dia bisa sakitnya. Sakit apa tuh kalau film sinetron? Yang dia nggak ingat apa-apa tuh namanya sakit. Lupa ingatan tuh apa sih? Di sinetron. Ah, ya. Amnesia saja. Ya, kok Nah, bahasa Cinanya amnesyong. Nah, jadi sekalipun dia mengalami amnesia, tapi karena dia sudah punya catatan haid, dia akan ingat kapan dia haid di tanggal berapa. Itu pentingnya kan punya catatan haid. Karena tadi kalau enggak ini betapa repotnya. Sholat pun harus mandi wajib setiap saat, coba. Dan dalam perkara puasa tadi dia juga harus puasa sebulan penuh dan mengqadhanya sebulan penuh. Jadi totalnya 2 bulan. Kalau dalam sholat ini harus mengqadha juga nggak Ustazah? Enggak, karena dia kondisinya bukan istihadah bagi orang yang mu'tadah dan mubtada'ah dan mu'tadah. Tapi ini orang yang mutahayyirah. Jadi kondisinya dia ikhtiyat, hati-hati. Jadi dia nggak perlu mengqadha sholatnya. Cukup tadi, kalau dia ingat waktunya dia kapan terakhir haid, nah ketika itu dia harus mandi wajib setiap hari di waktu itu. Kalau dia nggak ingat sama sekali kapan berakhirnya, berarti dia mandi wajibnya setiap mau sholat.
dia harus mandi wajib. Jadi nggak perlu dikodok, enggak. Berarti khusus Kenapa? puasa saja ya Ustazah ya di Kodonya kalau puasa, dia harus puasa di Ramadan 1 bulan penuh, dan nanti mengkodo 1 bulan penuh lagi. Totalnya 2 bulan penuh dia puasa, Ramadan judulnya. Begitu, Bu. Nah, kapan kita dijatuhi hukum mutahayyirah? Tadi Bu ya, kalau kita mengalami istihadah, mengeluarkan darah terus-menerus lebih dari 15 hari, tapi kita tidak ingat kapan waktu haid kita, kapan jadwal rutin haid, kapan waktu kebiasaan haid kita. Tapi kalau kita ingat, itu nggak mutahayyirah mutlaqah. Ini ingat tadi ya, ini kita membahasnya mutahayyirah mutlaqah. Orang yang istihadah tapi lupa sama sekali tentang kebiasaan haid. Ya, ada pertanyaan ibu-ibu yang lain sampai di sini? kalau tawaf itu Ustazah tetap mandi wajib dulu baru tawaf gitu kayak sholat ya. Hmm, kalau dia di waktu sholat sudah mandi, di waktu tawaf tidak perlu mandi. Tapi kalau dia tawafnya bukan di waktu sholat, ya, misalnya dia mau sholat zuhur, dia sudah mandi wajib. Kemudian dia tawaf di waktu itu, ya udah sekalian dia mandi untuk tawaf dan untuk sholat. Begitu, Bu. Tapi bukan orang istihadah yang tipe ke-1 dan kedua ya. Ini orang yang istihadah tipe ketiga. Yang tadi dia lupa. Tidak ingat sama sekali tentang ini. Jadi bedakan Bu, ini hanya berlaku pada mutahayyirah. Jangan kebalik-balik Ibu ya. Nanti bukan orang istihadah kok boleh tawaf begini. Nah, itu nanti kalau itu berbeda hitungan. Ada lagi Ibu-ibu? Oke. Ustazah, bagaimana kalau begini Ustazah? Dia tidak tahu kalau dia itu keguguran. Lepas itu kan darah keluar, terus keluar, terus keluar, terus. Itu dihukumkan apa Ustazah? Dia tidak tahu dia keguguran. Iya gini Ustazah. Itu mula-mulanya kan darah keluar, 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 keluar terus. Tapi darah keluar terus keluar, keluar, keluar sampai kira-kira adalah itu dalam 18 hari baru keluar dia darah yang segumpal itu. Dia kira juga haid ya kan. Dia pun tak sadar kalau dia hamil. Itu dihukumkan apa Ustazah? Nggak sadar pula dia hamil ya. Iya gitulah Ustazah. Jadi udah setelah keluar janin gitu, dia baru tahu berarti selama itu dia adalah keguguran gitu. Tapi Ibu harus ingat juga darah nifas itu keluarnya dihukumi darah nifas itu kalau setelah kosongnya rahim. Kan itu ya. Definisi nifas kemarin apa? Darah yang keluar dari farji wanita setelah kosongnya rahim. Setelah kosongnya rahim, berarti kalau darah itu keluar, rahimnya belum kosong, artinya janin baru keluar setelah 15 hari dia mengeluarkan darah. Berarti yang dihukumi nifas itu adalah ketika si segumpal itu keluar. Baru kemudian itu dihukumi nifas. Berarti Jadi darah yang keluar pada saat sebelum kosongnya rahim itu apa hukumnya Ustazah? istihadah. Nah, istihadah bisa juga haid. Nah, nanti akan kita bahas di bab terakhir tentang istihadah di dalam nifas. Ini kita masih bahas istihadah di dalam haid. Nanti kita akan bahas istihadah dalam nifas. Masya Allah ya, detail sekali ilmu tentang darah ini ya. Sampai dibedakan pula. Karena kasusnya kayak Bu Liet cerita tadi ternyata ada ya. Orang yang tidak sadar dia hamil dan dia baru tahu kalau dia mengeluarkan janin setelah beberapa hari. Nah, inilah nanti akan kita bahas ya hukumnya. Sabar ya Bu, kira-kira minggu depan terakhir kita bahas. Biar Ibu datang lagi. Nah, baik ya. Ntar ya saya jawab dulu pertanyaan bicara ya.
mutahayyirah tadi kondisinya ketika dia istihadah saja, kalau dirinya yang di masa lampau dia lupa namanya apa? Nah, kalau yang lupa masa lampau itu nggak ada namanya. Ya, kalau dia lupa berarti dia coba mengingat kalau dia kira-kira ini haidnya berapa hari, hutangnya berapa hari dibayar. Ya, seingat dia, semampu dia mengingat. Atau kalau dia tidak mampu mengingat, kira-kira dugaan kuatnya berapa hari. Misalnya saya lupa berapa waktu haid saya kayak kemarin ya. Berapa waktu yang saya tinggalkan puasa ketika haid nggak saya ganti. Ya tinggal hitungan gola batusan saja. 1 bulan biasanya haid 7 hari. Berarti ada 7 hari yang kita meninggalkan puasa. Berarti kalau dari kelas SMA sampai sekarang, sampai berapa tahun baru kita sadar, misalnya ada 5 tahun, berarti kali saja 5 tahun itu kali 7, berarti 5 kali 7, 35 hari. Jadi sekitar 35 hari lah hutang puasa. Itu namanya kita memperkirakan. Memperkirakan yang lupa kita berapa hari. Itu. Karena memang yang dulu-dulu lupa nggak ada hukum. Nah, ada yang memaafkan kalau sudah lalu dengan bertobat bisa. Tapi yang terkuatnya itu, kalau di Ustadz Iwana ya, karena guru kita yang menjelaskan begitu, saya ambilnya itu, mencoba mengingat dulu sekuat daya kemampuan kita mengingat dan menghukumi dengan pola batu zon tadi berapa hari barulah kita bisa menghukumi kita ini sebenarnya hutang puasanya berapa. Nah itu berlaku dengan berapa ya sholat yang kutinggalkan padahal itu sebenarnya bukan haid, itu sebenarnya istihadah. Ya coba saja dihitung pelan-pelan berapa kali kita mengalami itu, dan kalau seandainya sudah sekuat tenaga kita menghitungnya ternyata masih salah, nah itu baru kita serahkan kepada Allah. Masalah dosa, masalah pahala itu serahkan pada Allah. Biar Allah yang menentukan bahwa saya sudah bersungguh-sungguh menghitungnya, inilah kemampuan saya menghitung. Gitu ya. Nah, baik. Nah, kalau ini untuk mutahayyirah mutlaqah ini hukum fikih berhati-hatinya di setelah lebih 15 hari dari masuk keluar ya Ustaz. Nah, enggak dari 15 hari keluar. Kalau dia gini, dia nggak ingat sama sekali. Dia haid itu di tanggal berapa, dia haid itu kebiasaannya berapa. Ibu kalau ditanya, ibu haid tanggal berapa, tahu nggak? Biasanya berapa hari, tahu nggak? Tahu ya. Artinya ibu sudah memahami kebiasaan. Nah, nanti dihukuminya dia sebagai mutahayyirah itu, ini kan tadi ceritanya karena dia bisa jadi sakit ya. Sakit amnesia, tadi sakit yang lupa, sakit yang berkepanjangan, atau dia pernah gila, lalu dia lupa jadwal haidnya kapan, nggak ada pula catatan sehingga tidak bisa diingat kapan berakhirnya. Maka ketika dia pertama kali dia haid itu, dia bisa dihukumi sebagai orang yang mutahayyirah. Begitu. Itu ya Bu ya. Namun kalau ini kita ingat, jadi kalau ibu masih ingat, misalnya ibu masih ingat, saya biasa haid tanggal 1, masih ingat itu, nah maka ibu tidak dihukumi mutahayyirah mutlaqah. Tidak bisa dihukum. Jadi orang yang dihukumi mutahayyirah mutlaqah hanya orang yang lupa total dengan kebiasaan haid. Begitu ya Bu ya. Itu coba ya kita bahas lagi di bawahnya Bu Kiki. Nanti kalau nggak ketemu, coba saya cari lagi ya. Baik, itu yang pertama tadi mutahayyirah mutlaqah. Yang lupa sama sekali. Kita masuk jenis yang kedua dari mutahayyirah. Itu adalah orang yang mutahayyirah ingat waktu tapi lupa jumlah hari. Nah, itu tadi saya pokoknya ingatnya saya haid tanggal 1. Berapa hari ya? Saya nggak ingat berapa hari. Nah, jadi hukum mutahayyirah ini sama kayak yang tadi ya. Wanita mengalami istihadah, terus-menerus darah keluar, tapi dia lupa kebiasaan haidnya, dia hanya ingat
waktunya tapi lupa jumlah hari. Nah, berarti ada yang dia ingat ya, Bu? Kalau tadi yang mutahayyirah mutlaqah nggak ada yang dia ingat. Tapi kalau yang ini ada yang dia ingat. Apa yang dia ingat? Waktu haid. Tanggal berapa dia ingat. Maka hukum fikihnya bagaimana? Hukum bagi dia, ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Ketika dia yakin, karena dia ingat waktu, ada yang dia ingat. Ketika dia yakin dalam kondisi suci, maka dia dihukumi suci. Ketika dia yakin dia dalam kondisi haid, maka dia dihukumi haid. Berarti ini dikembalikan hukumnya kepada si orang yang mengalami mutahayyirah tadi. Yakinnya dia haid tanggal berapa? Yakinnya dia selesai haidnya berapa lama? Nah, itu kalau dia yakin. Bagaimana kalau dia ragu-ragu? Kalau dia ragu-ragu, apakah dia haid ataukah dia suci, maka hukumnya seperti wanita haid. Kalau dia ragu, dihukumi haid. Coba perhatikan ya Bu ya. Kalau dia yakin haid, hukumnya haid. Kalau dia yakin suci, hukumnya suci. Kalau dia ragu-ragu apakah ini haid atau suci, maka Islam mengambilnya bahwa dia harus menghukumi dirinya haid, bukan suci. Berarti kalau dia dihukumi sebagai orang haid, berarti apa yang diharamkan atas orang haid haram juga padanya, semuanya. Kalau mutahayyirah mutlaqah itu tadi kan nggak begitu kan? Mutahayyirah mutlaqah, dia boleh 6 hal, tidak boleh 5 hal. Dia tidak boleh 6 hal, boleh 5 hal. Tapi kalau di sini, kalau dia yakin dia haid, dihukumi haid, berarti tidak boleh mengerjakan apa yang tidak boleh orang haid kerjakan. Kalau dia yakin dia suci, dia dihukumi suci, berarti dia boleh mengerjakan apa yang orang suci lakukan dalam kondisi suci maksudnya. Nah, kalau dia ragu, maka hukumnya dikembalikan bahwa dia dalam kondisi haid. Nah, Intinya yakin nggak yakin ya Ustazah ya. iya, nanti ada. Oh, di kamar itu ada kakak. Ada kakak. Sebentar ya Bu ya, dia mau tidur. Nah, kenapa tadi masalah yakin tidak yakin? Karena tadi berdasarkan dugaan dia bahwa dia ingat kapan waktu dia haid. Jadi ada yang dia yakin dia haid, ada yang dia tidak yakin dia tidak haid. Nah, jadi kalau dia berada di waktu yang memiliki kemungkinan dia suci, maka dia harus mandi wajib, baru dia bisa sholat. Gitu ya. Selain di waktu itu, berarti dia cukup berwudu saja. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya dia mengalami istihadah, mengeluarkan darah terus-menerus selama 30 hari. Nah, yang dia yakin dia haid itu tanggal 1. Kalau dia yakin tanggal 1 dia haid, maka dia dihukumi pada tanggal 1 itu seperti orang haid. Kalau orang haid boleh sholat enggak? Enggak boleh. Dia tetap tidak boleh sholat. Seperti wanita haid lah. Nah, kemudian ketika dia ragu tanggal 2 ini aku haid atau enggak ya? Kan tanggal 1-nya yang dia yakin, tadi dia ingat waktu. Nah, yang ragu-ragu itu dia dihukumi sebagai orang haid. Tapi di haid yang ini, maka dia boleh sholat, boleh tawaf, boleh berpuasa, boleh diceraikan, boleh mandi dengan niat ibadah, haram bersenang-senang di antara pusat dan lutut, membawa Al-Quran di luar sholat, menyentuh mushaf, membawa mushaf, menetap di masjid, melewati masjid jika khawatir mengotorinya. Ini hukumnya kayak orang mutahayyirah yang mutlak tadi. Kalau ketika dia yang ragu-ragu antara apakah dia haid atau apakah dia suci.
Di bagian atau di hari yang dia yakin dia haid, hukumnya sama kayak haid. Di bagian hari yang dia yakin dia suci, dihukumi suci. Di bagian hari yang dia ragu apakah dia haid atau suci, maka dia dihukumi haidnya orang mutahayyirah. Haidnya orang mutahayyirah itu berbeda. Apa itu tadi? Tadi ya, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Nah, kemudian kalau dia tadi di sini ada tambahannya. Kalau dia ragu apakah dia haid, apakah dia suci, atau sebenarnya darah ini berhenti ya, maka hukumnya sama dengan orang yang ragu-ragu apakah dia haid atau suci, ditambah wajib mandi di setiap sholat fardu. Di waktu dia merasa ini hari akan berakhirnya haid itu, darah itu. Begitu ya Bu ya. Itu ada di tabel, kalau yang di buku pink ini ada di tabel halaman 78. Kalau yang di bahasa Arabnya ini nggak ada. Masalah tabel ini dia memudahkan kita mengingat pelajaran tentang mutahayyirah atau mutahayyirah yang dia ingat waktu tapi lupa berapa jumlahnya. Seperti itu. Ya, kita dikasih contoh. Contoh soal yang pertama. Seorang wanita berkata, permulaan haidku di awal tiap bulan dan aku tak ingat selain itu. Berarti di awal bulan itu tanggal 1 tadi ya. Dia ingatnya cuma aku haid di awal bulan. Nah, maka hukumnya yang dia haid itu adalah yang dia yakin. Berarti tanggal 1 itu dihukumi sebagai haid. Nah, hari kedua sampai hari ke-15 ya. Dia ragu, ini sebetulnya aku haid atau enggak ya? Karena aku ingat aku pokoknya haidnya 1 hari. Tapi kan dia lupa jumlah harinya berapa. Dia lupa kan jumlah harinya? Dia haidnya berapa hari? Apakah seminggu? Apakah 10 hari? Dia nggak ingat. Yang dia ingat dia tanggal 1 haid. Lalu kenapa hukumnya sampai tanggal 15? Ini mengingat pada akhir hari haid terbaiknya itu kan 15. Berarti keraguannya karena dia yakin tanggal 1 haid, berarti nggak mungkin istihadohnya selain tanggal sebelum haid ya. Maka ini hukumnya tanggal 2 sampai tanggal 15 dia dihukumi seperti orang yang haidnya mutahayyirah. Yaitu di mana setiap dia mau sholat dia harus mandi wajib. Seperti itu. Kalau dia cuma ingat awalnya, ini masih mending sih dibandingkan dengan orang yang pertama tadi kan, mutahayyirah mutlaqah. Nah, ini kan berarti dia hanya mandi di setiap waktu sholat pada waktu dia ragu apakah dia suci atau haid. Nah, lewat tanggal 15, maka dia sudah yakin suci. Tanggal 16 sampai seterusnya mau dia keluar darah, dia sudah yakin suci karena dia berada pada masa suci. Walaupun dia istihadah, mengeluarkan darah terus-menerus, tapi dia yakin dia suci. Maka hukumnya sama seperti orang yang suci. Orang yang suci dan mengalami istihadah, sholatnya bagaimana? Sholatnya kayak orang yang daimul hadas, Bu. Tidak perlu mandi wajib, dia cukup apa? Membersihkan, mengganti pembalut, yang kemarin ya, menyumbatnya dengan kapas, lalu dia sholat dengan mualah, gitu seperti itu. Bisa Bu, yang ini contohnya bisa dipahami, mutahayyirah yang ingat waktu haid tapi lupa jumlah hari. Nah, Tadi Ustazah yang cukup berwudhu tadi maksudnya kalau mau membaca Quran gitu. Yang enggak, dia di hari di mana dia yakin dia sudah suci, walaupun ini kan ceritanya orang istihadah ya Bu. ya. Orang istihadah terus-menerus. Kalau yang istihadah yang di mubtada'ah yang kita bahas di orang-orang sebelumnya, wanita yang mubtada'ah atau mu'tadah, itu yang dia ingat waktu, ya itu kan nggak ada, dia harus mandi. Dia cuma apa itu? Kalau mau sholat pada waktu istihadah, Berwudhu. cukup membersihkan dulu, itu kan daimul hadas itu,
membersihkan dulu, mengganti pembalut yang baru, langsung berwudu dan langsung sholat. Nah, pada orang mutahayyirah, kalau dia yakin haid, waktu dia yakin haid, walaupun keluar darah, dia diperlakukan sebagai orang haid, gitu ya. Kemudian kalau dia ragu-ragu apakah ini waktu haidnya atau bukan, maka hukumnya dia tetap haid, tapi haidnya orang mutahayyirah. Setiap sholat dia harus mandi, gitu ya, dengan rentetan yang sama. Nah, setelah lewat 15 hari, itu kan sebenarnya masuk masa suci kan, Bu? Karena haid terbanyak berapa hari? 15 hari. Berarti di hari ke-16, ini sudah masa suci. Tapi dia istihadah, tapi sudah suci, kebayang? Maka dia tidak perlu mandi, dia cukup mandi sekali, mandi wajib sekali, habis itu seterusnya dia cukup hanya membersihkan pembalutnya dengan rentetan yang sama, berwudhu di setiap waktu sholat, baru dia sholat, tanpa dia harus mandi. Bisa, Bu? Ya, Ustazah. Nah, contoh yang kedua biar paham. Seorang wanita mutahayyirah berkata, aku mengalami haid sekali setiap bulan. Dan di hari ke-6, aku pasti dalam keadaan haid. Nah, jadi dia justru yakinnya haidnya itu di tanggal ke-6. Tanggal 6. Kalau tadi kan awal bulan ya. Dia cuma ingat gini, aku adalah wanita yang haidnya sebulan sekali. Kapan aku haid? Yang ku ingat aku haid itu di hari ke-6, berarti tanggal ke-6. Gitu kan? Nah, sedangkan di 10 hari terakhir tiap bulan, aku yakin dalam keadaan suci. Berarti yang dia yakin ada dua. Tanggal 6 dia yakin dia haid, tanggal 10 terakhir di tiap bulan. Tanggal 10 terakhir di tiap bulan itu berarti tanggal berapa? 21, 22, 23, 24 sampai tanggal 30. Dia yakin dia suci. Nah, berarti yang kita permasalahkan kan tanggal-tanggal yang dia tidak ingat. Maka tanggal 1 sampai 5, walaupun dia keluar darah karena istihadah, tapi dia ragu apakah dia ini adalah hari haidnya atau tidak, maka dia dihukumi orang haid mutahayyirah. Bagaimana menghukumi orang haid mutahayyirah? Tadi ya Bu ya, ada yang boleh 6 hal, ada yang haram 5 hal. Kebalik. Ada yang haram 6 hal, ada yang boleh 5 hal. Jadi walaupun dia istihadah keluar darah, yang biasanya orang istihadah boleh nggak ini ya, nggak apa namanya, ya diperlakukan orang suci kan. Tapi kalau orang yang mutahayyirah ini, dia tetap nggak boleh, diharamkan bersenang-senang dengan suami. Karena kalau orang istihadah biasa boleh tetap bersenang-senang dengan suami. Tapi kalau orang mutahayyirah tidak boleh. Ada 6 hal yang tidak boleh, ada 5 hal yang boleh. Tuh, nah di tanggal 6, karena tadi dia yakin dia haid, maka hukumnya haid. Jelas hukumnya haid itu udah semualah dilarang ya. Apa yang diharamkan bagi orang yang haid, diharamkan juga bagi. Nah, tanggal 7 sampai 20, walaupun keluar darah, tapi dia dalam kondisi dia ragu apakah ini haid ataukah dia suci. Maka hukumnya sama dengan orang haid mutahayyirah, tapi karena dia akan berhenti darahnya, maka ditambah dengan dia wajib mandi di setiap waktu sholat fardu atau di waktu tertentu. Baru di tanggal yang dia yakin dia suci, karena dia yakin sucinya tanggal 21 kan berarti batas dia mandi wajib tanggal 20 kan. Makanya di situ ada penambahan dia wajib mandi di waktu tertentu atau di setiap sholat fardu. Nah, tanggal 21 sampai 30 karena dia yakin dia suci, maka hukumnya apa? Hukumnya suci. Berarti dia diberlakukan seperti orang istihadah. Sholatnya, bagaimana sholat orang istihadah yang biasa? Sama kayak tadi ya Bu ya, dibersihkan, dipakai pembalut yang baru, berwudu, sholat secara mualah, terus menerus. Bisa Bu? Yang kedua, jenis mutahayyirah yang kedua. Ada pertanyaan nggak?
Coba saya lihat dulu. Oh, sebenarnya mutahayyirah ini nggak membingungkan ya. Cuma kalau kita membayangkan ribetnya lah dia, kasihan gitu kalau dia mengalami mutahayyirah kan. Kan lebih mudah ini. Tapi kan Izin oh, bertanya Ustazah. dulu ya. Oh ya, silakan Bu Lia dulu. Ah, gini Ustazah, seperti kejadian saya bulan lalu kan Ustazah. Di bulan 7 tanggal 14 saya haid. Ya kan Ustazah. Lepas itu seharusnya saya haid juga di bulan 8 tanggal 14 juga, tapi saya tidak haid. Jadi saya haidnya di tanggal 28 di bulan 8. Lepas itu tanggal 28 di bulan 8 saya haid, sampailah di bulan 9 tanggal 6 ya kan Ustazah. Jadi di tanggal 14 itu saya haid lagi. Yang saya yakin itu tanggal 14 itulah saya haid. Jadi yang di tanggal 28 itu apa hukumnya Ustazah? Itu Ibu mengeluarkan darah di setelah masa suci enggak? Tanggal 18 kan Ibu biasa haid. Ya. Tapi Tanggal 14 Ustazah, tanggal 14. berapa hari biasanya Bu? 14 sampai berapa hari? Kuliah nengok catatan dulu. Enggak, artinya begini ya, orang mutahayyirah ini kalau Ibu bisa ini kalau bisa membedakan warna, Ibu kan nggak termasuk mutahayyirah. Ingat tadi Ibu nggak mutahayyirah gitu. Ibu ingat tanggal, Ibu ingat harinya. Itu nggak bisa dihukumi mutahayyirah. Saya yakinnya saya haid tanggal segini, itu bagi orang mutahayyirah. Kuliah nggak dihukumi mutahayyirah. Kenapa? Karena Ibu ingat tanggal. Berarti kalau orang yang ingat tanggal, ingat hari, itu namanya muqtadah mumayyizah. Begitu bukan? Iya, jadi nggak keyakinan, nggak boleh. Keyakinan itu aku yakinnya aku haid tanggal segini, itu berlaku bagi mutahayyirah. Kok jadi saya bingung. Oke Bu Lia. Ustazah izin ya Ustazah, ini anak saya main pisau nih ha. Tengok ini. Ya Allah. Nggak kondusif Ustazah. Ya, Bu. Baik, silakan Ibu, siapa tadi Bu Tri yang mau Iya. Jadi gini Ustazah, kan yang mutahayyirah ini kan artinya kan kita kan taunya khusus bagi orang yang mengerti nih sepertinya Ustazah yang paham. Bagaimana ketika orang yang nggak paham ini Ustazah ya? Kan ya Allah kan kayaknya banyak yang nggak paham gitu Ustazah. Ini saya aja yang ini aja baru paham gitu Ustazah. Iya, makanya yang nggak paham itu dapat 2 dosa. Pertama, dosa karena dia tidak sesuai dengan hukum Allah dalam perkara darahnya tadi. Yang kedua, dosa karena dia tidak mencari tahu apa hukumnya. Makanya kita diingatkan ya di kitab ini di awal ya. Kewajiban bagi semua wanita itu belajar fikih darah. Siapa yang harus mengajarkannya? Para suami. Kalau suami nggak tahu, maka suami harus mendatangkan guru yang bisa mengajarkan istrinya tentang fikih darah. Kalau suaminya nggak tahu guru, istrinya disuruh pergi mendatangi guru, dan dia harus memberikan ininya ya, ongkosnya ya kan, atau biayanya. Kebayang ya Bu ya, kalau saya dulu kalau boleh ada penyesalan itu ya, saya menyesal kenapa saya baru belajar fikih darah itu setelah saya sudah berapa tahun haid gitu. Harusnya kan saya belajar ini sebelum saya haid, sehingga saya sudah tahu fikih darahnya bagaimana. Jadi penyesalan terbesar itu, kenapalah saya terlambat belajar. Jadi ada beberapa hukum yang saya tidak tahu. Ya, jadi nanti edukasi ke anak-anak, misalkan itu Ustazah, ini kan udah mau habis nih bab kita ya. Nah, artinya kan kalau di Safinatun Najah itu kan kurang ini ya Ustazah ya, kurang mendalam ya. Nah, setelah masuk bab ini saya pikir lah ini ternyata ininya gitu, poinnya gitu. Nah, untuk edukasi awal ke anak gitu Ustazah. Nah, kira-kira
bagaimana agar mereka tidak apa namanya riweh gitu untuk ini bagaimana haidnya atau apa gitu. Nah, kan karena kalau anak-anak kan tidak banyak, belum banyak problemnya gitu. Kalau anak-anak itu dia cukup dikenalkan mu mu'tadah, mubtadaah dulu ya. Nah, kalau saya ke anak saya jelaskan dulu bahwa perempuan itu fitrahnya Allah berikan bisa mengalami haid. Nah, apa itu haid? Kalau dulu waktu dia usia masih kecil-kecil, saya sudah kecil kan sudah ajarin sholat. Jadi kenapa Umi tidak sholat? Karena Umi haid. Apa itu haid? Kan pasti ada anak. Saya bilang wanita yang mengeluarkan darah. Itu waktu dia usia TK gitu. Sekarang dia akhirnya perlu penjelasan lebih dalam karena dia sudah masuk usia. Saya masuk usia mungkin haid itu kan 9 tahun ya. Jadi di ulang tahun dia ke 9, saya jelaskan. Haid mengeluarkan darah itu dari mana? Jadi dia merasa dulu mengeluarkan darah itu kalau luka, ini Mbak ini mengeluarkan darah. Ini berarti haid. Saya biarin dulu dengan konsepnya gitu karena saya pusing mah anak TK jelasin haid itu gimana. Nah, setelah dia 9 tahun baru saya jelaskan haid mengeluarkan darah itu pada farji. Apa itu farji? Yaitu tempat Mbak mengeluarkan ketika mau buang air kecil. Itulah farji. Yang biasanya keluar pipis, ini keluar darah. Di keluar darah disitulah baru itu disebut haid. Oh, katanya. Jadi dia sudah tergambar, oh haidku nanti begitu. Nah, baru penjelasan detailnya pelan-pelan ya, sampai dia paham tuh haid itu bagaimana. Penjelasan berikutnya, usia Mbak 9 tahun ini adalah usia di mana perempuan itu akan haid, mungkin haid, bisa haid, walaupun dia sekarang sampai 11 tahun belum haid. Dan dia karena sudah diberikan maklumat itu dia bertanya-tanya kapan ini Mbak haid sebenarnya. Udah 11 tahun tapi nggak haid-haid. Nggak apa-apa, karena Umi pun haidnya di SMP kelas 2, saya bilang gitu. Justru Mbak bersyukurlah lama-lama haidnya, jadi nggak menanggung dosa sendiri itu dia udah paham. Jadi perlahan Bu, nggak bisa dia kayak kita ini kan sekali duduk tep jelasin bisa. Kalau anak-anak itu lihat usia, lihat kemampuan dia. Ini sama anak yang nomor 2 kan perempuan juga. Belum ada dia pertanyaan, apa itu haid itu nggak ada. Nah, tapi kalau yang nomor 1 karena udah memang usianya saya jelaskan. Begitu Bu. Jadi perlu apa itu ya, pelan-pelan sesuai dengan tahap perkembangan. Bahkan ke yang laki-laki saya jelaskan, kayak ini sekarang saya sedang haid. Tapi masih haid, ya. Saya jelaskan terus terang aja. Iya, kalau orang haid itu adalah Allah yang memberikan. Bukan Umi, bukan karena Umi mau, Umi kayaknya capek sholat lah, Umi mau istirahat sholat, Umi haid. Nggak bisa. Kalau kalau bisa Umi boleh pilih waktu, Umi pilihnya waktu di mana Umi udah capek baru haid. Tapi yang memilih waktu itu adalah Allah. Kapan kita diberikan itu. Itu sajalah. Jadi Ustazah, ini edukasinya. kan anak saya kebetulan memang agak cepat ya, si Khadijah itu yang nomor 2 itu kelas 5 itu udah dapet ya. Nah, jadi mungkin mungkin tahapan kalendernya mungkin Ustazah ya. Oh iya, itu. Yang pertama dia harus punya kalender sendiri dan dia mencatat, melingkari dengan kasih spidol merah gitu. Kalau saya memang suka gitu pakai spidol merah, menandakan ini haid. Mau dia ingat, aku ingat loh Mi, tanggal berapa misalnya. Iya, nggak apa-apa nak, dicatat saja. Ini memudahkanmu nanti suatu ketika entah Allah kasih istihadah ya kan atau apa, jadi kita tahu. Begitu. Ini tadi Bu Kiki mau Bertanya ya. Iya, Ustazah. Makasih, Putri. Silakan Mohon Bu. maaf, Ustazah, tidak bisa aktifkan kamera. Eh, ini Ustazah, terkait dengan mutahayyirah tadi kan, yang hukum berhati-hati itu tadi kan, Ustazah. Betul nggak kesimpulan saya, Ustazah, bahwasanya yang diharamkan 5 hal, kemudian yang dibolehkan itu 5 hal itu, karena di dalam masa istihadahnya, dia masih berdarah ya, Ustazah. Benar Iya. nggak pemahaman saya, Ustazah? Kalau istihadohnya dalam kondisi berdarah, sebenarnya tidak mutahayyirah pun kalau istihadoh berdarah. Orang Hmm. muqtada yang mengalami istihadoh juga berdarah, tapi mereka diperlakukan sebagai orang suci kalau dia hukumnya istihadoh. Oh, Tapi di orang berarti mutahayyirah ini,
Kenapa dia haram 6 hal, boleh 5 hal? Karena dugaannya kita tidak tahu kapan dia haid, kapan dia suci. Nah, Iya, karena iya, iya, tidak iya. tahu kapan dia haid, kapan dia suci, berarti fikihnya bagaimana? Nggak bisa kita tentukan haidnya kapan, Mhm. sucinya kapan. Maka berarti setiap saat dia bisa jadi suci, setiap hari bisa jadi dia istihadah. Nah, karena setiap hari begitu, maka diambillah hukum fikihnya oleh Imam Syafi'i, dia tetap haram 6 hal dan boleh 5 hal. Begitu. Kalau orang haid, Baik, Ustazah. apakah boleh sholat? Tidak boleh. Ya, Orang istihadah diperlakukan suci, tapi kalau di sini karena dia separuh haid, itu istilahnya ya, separuh haid, separuh istihadah pada hari yang sama, maka dia mutahayyironya ihtiyatnya berbeda dengan istihadah pada mu'tadah atau mubtadaah. Begitu, Bu. Saya, Bu, ya. baik. Bisa paham, Masya Allah. Syukron, Ustazah. Ya, afwan, Ibu. Ada lagi, Bu? Cukup? Satu lagi ya, Saya terakhir. mau bertanya, Ustaz. Oh, Bu Fitri mau bertanya. Materi sebelumnya ya, Ustaz. Saya agak lupa, ragu-ragu. Kemarin itu waktu saya perjalanan, eh, saya sudah berniat menjamak sholat di waktu asar. Karena di Juhur saya di perjalanan. Saat saya waktu asar mau sholat, saya datang haid. Apakah saya harus mengkodo sholat yang di waktu Juhur? Tuh, Ya, Ustaz. wajib, wajib. Karena ibu sudah terhutang tidak sholat. Padahal waktu itu ibu belum haid. Dalam kondisi suci, berarti harusnya sholat. Tapi ibu itu alasannya syar'i. Akan menjama. Ternyata mau menjama, datanglah haid. Maka ibu wajib mengqadha. Bahkan di waktu asar itu, andai kan ada 1 menit, ya, kalau bahasanya ya, ini azan, asar, ada waktu 1 menit kita berwudu, ternyata haid. Nah, berarti kita sempat sholat asar di waktu itu, maka juga mengqadha sholat asarnya. Jadi kita harus ingat ya, Bu, hati-hati ya. Kalau kita menunda sholat, misalnya ini waktunya sholat isya, kayaknya aku sholatnya nantilah jam 9. Nah, ternyata di jam 9 itu kita haid. Nah, itu ingat, dicatat. Kalau saya sih catat, Bu. Saya punya hutang sholat isya di tanggal segini karena saya haid di jam segini. Begitu. Dicatat agar nanti kita ingat mengkodonya. Mengkodo sholat yang tertinggal. Kalau tidak kita kodo, kita berdosa. Karena itu sudah masuk waktu, tapi belum kita sholat. Bisa, Bu Fitri. Ya, Ustaz. Ya, sudah kondusif sepertinya. Iya. Tidak apa-apa, saya lanjut ke yang ketiga ya. Terakhir ya, mutahayyirah. Tadi ada mutahayyirah yang pertama mutlaqah, lupa semuanya. Yang kedua mutahayyirah yang ingat waktu tapi lupa jumlah harinya. Nah, kalau mutahayyirah yang ketiga, yang terakhir ini, ingat jumlah harinya tapi lupa waktunya. Masya Allah ya. Nah, di sini bagaimana hukum fikihnya? Ini kalau kita bilang yang mirip-mirip dengan mutahayyirah yang ingat waktu tapi lupa juga. Di sini yakin dan tidak yakin juga. Ketika dia yakin ini adalah hari di mana dia haid, dia dalam kondisi haid, berarti dia hukumnya haid. Nah, ini berlakunya untuk mutahayyirah ya, Bu. Sekali lagi, jangan disamakan dengan orang yang bukan mutahayyirah. Nah, atau mutahayyirah tadi. Ketika dia yakin dia dalam kondisi suci, maka hukumnya suci. Ketika dia ragu-ragu apakah dia dalam kondisi haid ataukah dia dalam kondisi suci, karena dia terus-menerus mengeluarkan darah, maka di sini dia harus wajib yang namanya ihtiyat. Ihtiyat itu sama ya, berhati-hati. Jadi sebagaimana yang kita bahas di mutahayyirah sebelumnya, maka itu berlaku di sini juga. Ya. Ketika dia ragu apakah ini haid ataukah suci atau darah berhenti, maka ia wajib mandi di setiap sholat fardu. Karena ada kemungkinan darah haid telah berhenti. Namun jika dia ketahui darah berhenti di waktu tertentu seperti siang atau malam, maka ia cukup mandi di waktu tersebut saja setiap hari. Ini sama kayak tadi.
Kalau dia ingat kapan terakhir dia mandi haid dari mandi besar karena selesai haid, maka dia harus mandi pada setiap hari yang dia ragu apakah dia haid ataukah suci. Nah, di sini bedanya apa? Bedanya tadi dia ingat hari tapi lupa waktu. Jadi di sini dibilang ya, yang pertama ini ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, dia tahu jumlah hari daur. Jumlah hari haidnya berapa? Ibu ingat nggak hari haidnya berapa hari? Kalau saya ingat hari haid saya 7 hari misalnya. Nah, saya ingat hari, jumlahnya berapa. Jadi kalau dia lupa jumlah harinya berapa, itu nggak termasuk mutahayyirah yang ingat jumlah hari. Karena yang paling penting untuk masuk ke mutahayyirah jenis ini, dia harus ingat berapa jumlah hari. Jadi kalau di sini dibilang, dia ingat haidnya 15 hari. Awal daurnya, maksudnya awal pertama kali haid adalah hari kesekian. Dan aku lupa jumlah hari daur. Nah, ini nggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia tetap lupa berapa hari. Paham maksudnya nggak? Awal daurnya hari kesekian. Dia nggak ingat jumlah harinya. Maka sebenarnya ini adalah dan aku lupa jumlah hari daur. Jadi dia bilang haidku 15 hari itu sebenarnya tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena ketika ditanya, kamu yakin? Nah, kapan kamu haid? Awal haidnya hari sekian, dia juga lupa. Aku juga lupa jumlah hari daur. Nah, maka dia nggak bisa dihukumi sebagai mutahayyirah yang ingat jumlah hari, tapi dia dihukumi mutahayyirah mutlaqah. Kenapa? Karena dia lupa kedua-duanya, lupa waktu dan lupa jumlah hari. Nah, dia yang pasti gini ya Bu ya, dia tahu awal daur dan dia tahu jumlah daurnya berapa. Jika ia tak mengetahui awal daur, maka ia dihukumi mutahayyirah mutlaqah. Misalnya, dia bilang, haidku 15 hari. Aku lupa awal daurku, aku tak ingat selain itu. Maka informasi ini tidak ada manfaatnya karena setiap saat terdapat kemungkinan dia haid, suci, dan darah berhenti. Keterangan daur adalah total jumlah hari haid dan suci. Jadi dia harus ingat haidnya berapa hari, sucinya berapa hari daurnya. Ya. Kalau saya 7 hari haid, 28 hari masa suci. Itu saya ingat, saya hitung supaya saya tahu. Berarti setiap bulan saya akan maju 2 hari, karena 1 bulan kan ada 30 hari. Jadi 28 hari daurnya maju 2 hari setiap bulan. Nah, itu kalau kita mau tahu, itu percobaannya coba Ibu buat tadi di kalender sendiri, tanggal berapa haid, di jam berapa kalau bisa dibuat, gitu, di waktu sholat apa, baru kemudian mandi di hari apa, di jam berapa. Itu sebagai pertinggal bagi kita. Nanti di bulan berikutnya begitu lagi. Bulan berikutnya begitu lagi. Minimal 3 bulan kita punyalah gambaran, oh berarti aku ini termasuk orang yang haidnya 7 hari kah, 6 hari kah, kita tahu ya. Nah, ini contoh misalnya, ini seorang wanita berkata, haidku 6 hari di 10 hari pertama tiap bulan. Ini dia namanya ingat jumlah hari. Tapi kalau dia cuma bilang haidku 15 hari kayak tadi ya, haidku 15 hari. Yang 15 harinya di mana? Dia lupa, berarti ini dia adalah mutahayyirah mutlaqah. Tapi kalau dia bilang haidku 6 hari. Kapan? 6 harinya itu di 10 hari pertama tiap bulan. Dia memang nggak ingat tanggalnya, lupa waktunya, nggak ingat tanggal berapa, tapi dia tahu aku akan haid di 10 hari pertama awal bulan. Berarti antara tanggal 1 sampai tanggal 10, namanya 10 hari pertama tiap bulan. Nah, maka hukum fikihnya bagaimana?
Di hari ke-1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 4, dia kan tadi nggak yakin haidnya di berapa. Ini berarti dia dalam kondisi ragu apakah haid atau suci. Maka dia diberlakukan seperti orang mutahayyirah yang harus ikhtiyat. Nah, tanggal 5 sama 6 dia yakin haid. Kenapa di sini yang kita buat tanggal 5 dan 6 dia haid? Katanya di sini haidku 6 hari di 10 hari pertama tiap bulan. Maka kita ambil 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tengahnya dari itu adalah 5 dan 6. Itulah kondisi dia yakin haid. Sedangkan di hari ke-7 sampai ke-10 ada kemungkinan haidnya berhenti. Kenapa ini ada kemungkinan haidnya berhenti? Karena tadi dia ingat haidnya 6 hari. Kebayang, haidnya 6 hari. Berarti tanggal 7 ada kemungkinan dia berhenti haidnya. Tapi kan Ustazah, di sini berarti haidnya cuma 2 hari lah. Kan katanya 6. Nah, tapi kan 6 harinya itu dia tidak tahu di tanggal berapa. Makanya yang kita yakini dia haid hanya 2 hari. Sedangkan selebihnya 4 hari sebelumnya dan 4 hari sesudahnya, ada 2 hari yang dia mungkin haid, ada 2 hari yang mungkin dia tidak haid. Kebayang nggak? Kalau tengok tabelnya, Bu, kan tadi dia kan tidak tahu dia haidnya 6 harinya itu kapan ya, di tanggal berapa. Pokoknya yang dia ingat haidnya 6 hari, tapi dia nggak ingat tanggalnya berapa. Kalau kita buat dari tanggal 1 sampai 6 dia haid, berarti itu namanya dia yakin. Ini kan dia nggak ingat. Hukum orang yang tidak ingat, maka dibagi. Rata-rata dia haidnya itu berarti kalau 6 hari, 2 hari dia yakin, kapan di tengahnya kita buat gitu ya. Ini menghukuminya nih memang agak sulit. Saya sendiri sampai bukan agak sulit ya. Kenapa harus di tengahnya gitu ya, yang dipilih 2 hari yakin. Tapi kita memakai logika, inilah ilmu fikih yang telah diajarkan kepada kita. Kita ikuti sajalah alurnya begini. Jadi kalau dia 6 hari, berarti kita bagi ada 2 hari di awal yang ragu, 2 hari yang yakin, dan 2 hari di akhir yang dia juga ragu. Begitu. Nah, 4 hari sebelum yakin haid itu dianggap ragu haid atau suci, sedangkan 4 hari yang terakhir, karena ini sudah masuk waktunya berhenti, darah berhenti, maka di hari ke-7 sampai ke-10 dia dihukumi sama kayak orang yang ikhtiyat, tapi lebih ekstrim lagi dia harus mandi di setiap sholat fardu. Kenapa? Karena dia dihukumi sebagai orang yang akan berhenti haid. Ya. Kenapa yang hari 1 sampai ke-4 tidak perlu mandi di setiap waktu sholat? Nah, karena di situ dia adalah orang yang dihukumi ihtiyat. Ihtiyat itu tidak harus mandi setiap waktu sholat. Dia hanya perlu melakukan kayak orang daimul hadas. Dia perlu membersihkan, mengganti baru seperti yang tadi ya. Kira-kira bisa ya Bu ya, dimengerti ya. Ini mutahayyirah ini cukup kita paham begini saja, biar nggak repot Ibu ya. Yang perlu kita dalami sebenarnya adalah mu'tada dan mubtada'ah. Mubtada'ah pun tidak terlalu ribet. Yang itu yang sebenarnya mu'tada, orang yang pernah haid. Itu yang di jenis yang kedua. Di jenis yang ketiga ini mutahayyirah, yang perlu Ibu ingat adalah ketika dia lupa, ada yang dia lupa, nah berarti dia dihukumi sebagai orang mutahayyirah. Kalau udah berbicara sama orang lupa ini agak-agak ribet kan, makanya jangan lupa itu tadi. Supaya nggak ribet urusannya, kan ya, minimal dia ingatlah tanggal dan berbekal dengan ingat tanggal dan berapa jumlah harinya, itu akan memudahkan kita ketika kita mengalami istihadah. Tapi kita berdoa semoga kita tidak mengalami istihadah ya. Itu Allah alam bisawab, namanya qada Allah bicara, kita nggak tahu kita akan mengalami istihadah atau tidak. Ya. Ya, Ustazah, Baik ya. tadi Ya, Bu. sharing ya.
Eh, ini saya mempunyai kebiasaan haid itu memang rata-rata 7 hari, Ustazah. Tapi ketika sudah 15 hari itu kan sudah masa suci. Dan nanti kira-kira pertengahan bulan gitu, Ustazah ya, lewat dari 15 hari itu kan biasa kan wanita itu mengeluarkan mazi. Mungkin sudah lewat ini materinya. Nah, itu kan mazi itu berwarna putih lengket gitu, Ustazah. Tapi kalau saya itu warna coklat, Ustazah. Terkadang saya mikir ini apakah istihadoh gitu kan. Tapi tetap karena mungkin setelah membahas ini akhirnya ada ilmu hadas gitu. Jadi saya terus melakukan sholat. Nah, tapi memang benar Ustazah gitu kan. Warnanya itu juga nggak sepekat yang darah hitam itu Ustazah kan. Memang dalam jangka waktu berapa hari itu akan hilang gitu. Nah, apakah itu istihadah itu Ustazah? Iya, jadi darah yang keluar di waktu kita suci, di masa suci, tapi dia keluar itu istihad. Hmm. Kalau kita mau tadah tadi ya, kita kan mau tadah ya, Iya, kan Ustazah. kita sudah tahu daurnya, sudah tahu kebiasaan, yang tidak mungkin. Lalu ini dalam belum ada masa suci, masih berada dalam masa suci, tapi dia keluar darah, berarti itulah istihadah. Istihadah. Istihadah itu nggak harus begini ya Bu, 15 hari terus menerus keluar darah, tidak. Darah yang setetes pun, tapi bukan putih. Kalau putih mazi atau putih bening atau putih keputihan itu kan berbeda. Ketika dia ada warna bercaknya bercampur ya kan, itu berarti kan darah. Nah, fikih darah itu hukumnya kalau tidak haid, nifas, dia istihadah. Nggak ada yang keempat kan? Kan itu konsep awalnya ya. Darah yang keluar itu hukumnya hanya tiga. Kalau tidak haid, nifas, istihadah. Berarti itu adalah istihadah. Iya benar istihadah. Ya, ya, oke Ustazah. Itu aja. Sharing aja Ustazah. Mungkin karena tapi setelah mengkaji fikih darah ini semakin yakin ketika istihadah itu dan melakukan aktivitas ibadah juga sudah seperti ya biasa gitu. Itulah akibat mengkaji ilmu ini Ustazah ya. Jadi nggak ragu ya kan Bu. Ya, Kan biasanya ragu gitu. ini haid apa enggak gitu ya, kita dulu nggak bisa membedakan. Alhamdulillah kita sekarang sudah tahu. Nah ini sebenarnya sudah selesai Bu masalah istihadah. Tinggal satu bab lagi terakhir, di bab ke-8 kita akan membahas wanita yang mengalami istihadah di dalam nifas, yang kayak tadi pertanyaan Bu Lia ya. Tapi kalau wanita istihadah di dalam haid sudah selesai tuntas kita bahas. Alhamdulillah. Gampang kan sebenarnya berarti? Nggak sesulit yang kita bayangkan ya. Ibu Tri mau ngomong apa mic-nya, Bu? Ya, berarti bab 7 ini puncaknya ya Ustazah ya. Ya, sudah selesai sebenarnya. Istihadah dalam haid, tinggal istihadah dalam nifas. Baik, ada 5 menit lagi ya. Ini kita bahas dulu PR kita 2 soal yang lalu. Silahkan, siapa ini yang mau kita bahas sama-sama ya, Bu? Bentar ya. Ayo Bu Fitri lah. Bu Fitri dan Ten tadi. Saya Ustaz, Coba dulu baca soalnya. Baca soalnya. Ibu ulangi soalnya biar kita kerjakan. yang nomor 1, seorang wanita pertama kali haid mengeluarkan darah berwarna hitam 5 hari. Kemudian mengeluarkan darah kuning dari tanggal 6 sampai dengan 18. Berapa hari haid dan berapa hari istihadah? Jawabannya 5 hari haid dari tanggal 1 sampai 5, 13 hari istihadah. Dari tanggal berapa tadi? 6 sampai 18. Bas, iya benar ya. Bisa Ibu menghukuminya. Mantap. Ya, soal nomor 2. Siapa nih Bu? Siapa? Siapa yang udah ngerjain aja lah. Biar enggak ini. Biar enggak lama.
Siapa yang ngerjain Bu nomor 2? Bu Yusni mengerjakan Bu. Coba Bu. Maaf ya Bu ya, disuruh kerjain PR. Ehm, haid biasanya itu 7 hari. Istihadoh hari pertama sampai kelima darahnya hitam. Darah merah keluar itu di hari ke-6 sampai 22. Bu, Darah kuning. soalnya dulu Bu. Iya Ustazah, nggak lengkap ya soal Ustazah ini. Saya lihat soalnya cuman seperti ini aja. Haidnya itu biasa 7 hari. Ya, Istihadahnya hari pertama sampai kelima darahnya yang keluar itu berwarna hitam. Kemudian di hari ke-6 sampai 22 darah yang keluar itu berwarna merah. Kemudian di hari ke-23 sampai 25 darah yang keluar itu berwarna kuning. Jadi haidnya itu di hari yang pertama sampai kelima dan istihadahnya itu di hari ke-23 sampai 25 saja. jadi yang 6 sampai 22 itu apa Bu? Oh iya, ini darah apa ya saja? Darah apa lah Bu? Darah apa itu? Coba Bu, dibantu. Yang Asidin ya. Darah apa Bu Rani? Istihadah lagi. juga. Iya, ya darah istihadah lah. Apalagi kalau nggak haid istihadah. Berarti istihadahnya mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 25. Kenapa itu istihadah? Coba alasannya apa? Didahului darah kuat ya Ustazah. Karena dari hari Karena darahnya berwarna biasanya merah. 7 hari. Coba satu-satu dulu, saya nggak jelas nih Bu Yus dulu. Tadi apa Bu? Alasannya karena Alasannya haid biasanya cuma 7 hari. ya Jadi yang keluar itu di hari haidnya itu di hari pertama sampai kelima itulah yang haid. mm. Berarti yang 6 sampai 25 dibilang istihadah karena nggak sesuai dengan hari kebiasaannya gitu maksud Ibu. Iya saja. Apa jawabannya tadi Bu Fitri? Di tanggal 1 sampai 5 dikatakan haid karena darahnya pekat hitam. Di tanggal 6 sampai 22 dan sampai 23 25 dikatakan istihadah karena darahnya lemah. Walaupun dia mempunyai kebiasaan 7 hari, tetapi dia dilihat dari warna darah. Ya, jadi ini udah bicara warna darah ya. Warna darah bukan hitam, merah, kuning ya, tapi mana darah kuat, mana darah lemah. Kalau darah kuat ke darah lemah, udah pasti yang haid yang darah kuat, begitu. Kalau dia didahului yang lemah, baru yang kuat, dan yang lemah lagi, nah udah pasti ya darah haidnya yang kuat saja. Jadi yang awalnya lemah tidak termasuk haid. Misalnya kalau diganti ya, 1 sampai 5 merah, 6 sampai 22 hitam, 23 sampai 25 kuning. Maka berarti haidnya ada di 6 sampai 22. Itu ya Bu ya. Jadi ini bicaranya sudah warna darah. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ibu-Ibu yang sudah mengerjakan. Mudah-mudahan ilmunya semakin menempel ya, berkah bagi Ibu-Ibu. Ini kalau udah tamat kitab ini, boleh buka kelas sendiri ya, kan sama anak dan ya. Gimana cara menghitung darah istihadah? Insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi pahala bagi kita semua. Ya baik ya Bu ya, karena sudah selesai, insya Allah minggu depan kalau tuntas berarti terakhir, kalau nggak tuntas berarti di minggu depan yang saya mohon maaf atas segala kekurangan pada Allah pun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi